Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin bapak ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan kepada diri kita, dengan disibukkan Allah, dengan menyibukkan Allah pada kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat dengan cara Rasulullah SAW berjamaah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi kekuatan, taufik, hidayah hingga sampai mati, sampai akhir hayat, mati husnul khotimah, dapat ridha Allah Ta'ala, masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, biasa sebelum kita mulai kajian kita malam ini, mari kita sholawat sejenak bersama-sama. Kita ikuti bareng-bareng. Kalamun qadimul la wa
وسائل على حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang bukan Allah, pada kesempatan sebelumnya kemarin sudah kita sampaikan tentang masalah hati. Sampaikan sebelumnya adalah tanda-tanda hati sakit dan tanda-tanda kembalinya hati menjadi sehat. Karena ini adalah penting kita mengetahui penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, dan kita ingin senantiasa dengan tubuh badan yang Allah Ta'ala berikan ini menginginkan tubuh yang sehat, menginginkan tubuh yang nyaman, sehingga dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan penuh kenyamanan karena tubuhnya sehat. Maka tentang hati pun kita harus pahami, bukan hanya tubuh kita yang sakit saja, hati pun ada penyakitnya. Maka kita ketahui penyakit-penyakit hati seperti apa. Kemarin ya sudah kita sampaikan, di antaranya sudah mulai melemah cinta Allah, cinta Rasulullah, lemah tidak ada rasa nikmat berzikir kepada Allah, lemah tidak ada kelezatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini tanda hati sedang sakit. Nah, maka kita mengetahui penyakit hati tentunya agar kita mencari obat, ya, mencari obat sehingga hati ini sehat, kita beramal ibadah ini dalam keadaan nikmat, sehingga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah karena Allah bukan karena paksaan. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini tema malam ini kita akan sampaikan yaitu cara mengetahui aib atau kekurangan diri. Jadi agar kita itu mengerti sebenarnya diri kita itu banyak sekali kekurangan, sehingga kadang-kadang kekurangan kita itu tidak terlihat, yang terlihat hanya kekurangan orang lain saja. Karena mungkin sebenarnya orang ingin tahu apa sih kekurangan diri kita, tapi kadang-kadang tidak kesampaian, adanya yang terlihat kekurangan orang lain lagi, kekurangan orang lain lagi. Maka sungguh beruntung orang-orang yang Allah Ta'ala buka untuk kekurangan. Allah perlihatkan kekurangan kepada diri kita, ini tanda Allah Ta'ala sayang. Ketika kekurangan ini kita nampak pada diri kita, Allah bukakan kekurangan pada diri kita, ini tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita. Imam Ghazali mengatakan, Allah azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan basarahu bi uyubin nafsi. Imam Ghazali mengatakan, bila Allah menginginkan kebaikan seorang hamba, maka Allah memperlihatkan kekurangan-kekurangan dirinya. Allah memperlihatkan kekurangan dirinya, ya. Jadi hati-hati saja kalau kita merasa baik di sisi manusia, tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa kurang,
sepertinya kita ini menjadi orang yang paling baik di antara manusia. Tidak ada ini kekurangan saya ini, orang merasa begitu berbahaya. Jangan-jangan Allah tidak sayang dengan kita, sehingga tidak pernah bermuhasabah diri, tidak pernah mengoreksi diri. Yang terlihat adalah kekurangan orang lain. Karena Imam Ghazali katakan, basarahu bi nafsi, Allah akan memperlihatkan aib dirinya. Maka bersyukur nih kalau saja diri kita ini kok Allah bukakan ya. Karena mungkin kita sebenarnya ingin ngerti kekurangan kita. Bagaimana caranya? Ini Imam Ghazali memberikan arah-arahan pada kita. Seperti apa sih caranya supaya kita mengerti tentang aib pada diri kita sendiri. Dikatakan, faman kanat basiratuhu nafidatan lam yakhaf alaihi uyubuhu. Barang siapa yang penglihatannya itu teliti, maknanya dia selalu meneliti, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kekurangan kita. Lam yakhaf alaihi uyubuhu, pasti akan ketemu itu aib kita, pasti akan ketemu. Faidah rafal uyub amkanahu ilaj. Ketika seseorang mengetahui aib, maka di sana seseorang itu akan mungkin dapat mengobati penyakit tersebut. Maka bagaimana kalau dia sendiri tidak tahu penyakitnya? Maka perlu kita ketahui, saya itu ada penyakitnya apa tidak. Kita cek, kita periksa. Rupanya ada penyakitnya saya. Ketika kita mengetahui kita ada penyakitnya, amkanahu al ilaj, maka sangat mungkin seseorang itu diobati. Maka kalau memang orang itu tidak mau berusaha, tidak mau meneliti akan dirinya, maka tidak akan tahu bahwasanya dirinya itu ada penyakitnya, sehingga tidak mau berobat hatinya makin rusak, makin gelap, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bukan hanya perkara yang zahir saja Bapak Ibu. Ketika kita sedang sakit kepala ya, pastinya kita sudah bersegera untuk mencari obat biar kepala tidak sakit. Ada sakit gatal, kita bersegera untuk mencari obatnya karena kita tahu kita merasakan sakit gatal. Rambutnya sudah panjang, wah ini berantakan, gatal ini. Kita potong rambut. Kumisnya sudah panjang, wah umpamanya ini bikin gatal, nggak enak, nggak nyaman, kita potong. Maka hal ini adalah boleh-boleh saja dan tidak dilarang. Tapi dalam hal tentang hati, mengetahui tentang penyakitnya hati, kekurangannya diri kita, itu adalah lebih penting. Tetapi hadirin yang mulia, walakinna aktsarul khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim. Kata Imam Ghazali, tetapi manusia itu dia tidak mengerti tentang aibnya diri. Satu, dia tidak tahu, dan juga dia tidak mau tahu. Ini yang payah. Yang seperti ini berbahaya. Maka ulama
menjelaskan ini, dikasih tahu agar ngerti ya. Ada pepatah mengatakan gajah di depan mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak. Nah, itu. Gajah depan mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan ya ra'ahadhum al-khawda fi aini akhi wa la yara al-jada fi aini nafsi. Pepatah Arab mengatakan kalian tidak melihat kotoran yang ada di samping mata kamu sendiri. Ya, kotoran mata di samping enggak ngerti, enggak lihat. Ya, ra'aduhum al-qadha fi 'aini akhi wa la yara al-jada fi 'aini nafsi. Seseorang melihat kotoran kecil yang ada di mata kawannya, tetapi dia tidak melihat pelapah yang ada di mata dia sendiri. Ya, ini. Jadi pelapah mata, pelapah kayu depan matanya sendiri nggak terlihat, tapi kotoran kecil yang ada di mata saudaranya ini bisa terlihat. Nah, ini adalah mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita ini melihat aib kita sendiri, ya, bukan melihat aib orang lain. Terus bagaimana caranya? Faman arada ya'rif uyuban nafsi falau arba'atu turukin. Imam Ghazali mengatakan siapa yang ingin mengetahui aib diri kita sendiri maka ada 4 cara. Caranya yang pertama yaitu kita duduk di depan guru atau syekh yang basir. Yang basir itu yang sangat peka, yang tajam, yang benar-benar tajam mata batinnya, ya. Nah, jadi mata batinnya itu tajam ya. Ini kita harus banyak-banyak duduk bersama mereka. Para guru-guru besar, orang yang sudah paham, mata batinnya kuat, maka kita ikuti petunjuknya, kita ikuti bimbingannya, kita ikuti isyarahnya, apa pesan dia kita ikuti. Jadi mata batin ini maksudnya ini seorang guru ini dia sebenarnya dia tahu apa yang dilakukan oleh muridnya. Tapi ketika muridnya ada keluhan, ada satu masalah, ini secara otomatis tersambung batinnya dengan muridnya. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Ini tidak sengaja terlihat aurat wanita. Konon katanya dalam cerita tersebut Imam Syafi'i terlihat rambutnya, melihat di pasar itu terlihat rambutnya seorang wanita, sehingga hafalannya, ilmunya, sepertiga dari hafalannya, ilmu yang dia punya ini tiba-tiba menghilang. Hafalannya hilang semua sepertiga itu, sepertiga. Akhirnya Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya. Syaqautu ila waqi su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'as. Ya Syekh Waqi', syaqautu ila waqi', ini kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada Syekh Waqi' su'a hifdi, tentang buruknya hafalan saya. Jadi hafalan Imam Syafi'i itu begitu banyak, ilmunya sudah luar biasa. Begitu ke pasar itu terlihat. Ini bukan melihat ya, kalau melihat itu mungkin ada unsur kesengajaan melihat, melihat ini. Tapi terlihat, artinya dia tidak sengaja melihat rambutnya seorang wanita di pasar. Kemudian secara tiba-tiba sepertiga hafalannya hilang semuanya. Maka setelah sholat kepada gurunya, kata gurunya apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
maka dia memberi petunjuk kepada saya agar menjauhi daripada kemaksiatan. Nah, di sini ini adalah seorang guru yang basir, dia yang tajam, yang peka mata batinnya. Gurunya Imam Syafi'i tidak mengerti kalau Imam Syafi'i itu dia tadi di pasar melihat apa itu? Melihat auratnya wanita, melihat rambut seorang wanita. Orang Imam Syafi'i tidak mengatakan, ya guru saya melihat rambutnya wanita, tidak. Cuman Imam Syafi'i mengatakan, ya guru kami, ya Syekh, saya kok hafalannya saya kok jadi lupa ini semua. Sepertiga hilang hafalan saya. Kata gurunya, nah, tinggalkan maksiat. Nah, kata Imam Syafi'i itu, kok nyambung ya, kok kayak ngerti aja. Saya tadi melihat aurat wanita, rambutnya wanita. Imam gurunya nggak ngerti, kok bisa tahu seakan-akan gurunya itu ngerti kalau Imam Syafi'i itu benar-benar melihat rambutnya wanita. Nah, ini namanya guru atau syekh yang basir. Nah, ini satu. Nah, ini yang seperti ini ya kadang-kadang jarang yang kita lakukan. Ini banyak terjadi pada orang-orang khusus saja, ya. Orang-orang yang khusus yang Allah Ta'ala berikan. Kadang-kadang kita duduk sedang ada satu masalah ini dan itu, tiba-tiba gurunya bercerita, gurunya bilang, memberikan nasihat kok pas sekali, tepat sekali. Nah, ini namanya guru yang basir, guru yang peka, yang tajam mata batinnya. Bukan berarti si guru tadi melihat apa yang dilakukan muridnya, itu tidak, tapi batinnya itu nyambung begitu. Nah, ini namanya guru yang basir. Maka kita untuk mengetahui kekurangan diri kita, banyak-banyak kita suhbah, banyak-banyak kita bersilaturahmi kepada ulama, banyak-banyak kita bersilaturahmi, sowan, minta nasihat, ya. Bukan kita membuka aib kita. Kalau orang itu syekh itu yang benar-benar orang yang tajam batinnya, maka dia langsung tiba-tiba akan menyampaikan sesuai dengan keluhan kita. Ada lagi zaman dahulu, ada orang yang baru bermaksiat, ini datang di satu masjid ngaji gitu ya. Kok bisa ya di tempat kita ini ada, kayaknya ini di wajahnya itu nampak orang yang bermaksiat begitu. Padahal ya orang itu nggak ngerti kalau orang yang datang itu dia baru melakukan maksiat. Tapi dengan kata-kata seperti itu tersentuh dia. Iya, kok bisa dia tahu ya? Nah, ini. Makanya banyak para ulama yang batinnya kuat seperti itu, maka kita datangi agar kita mengerti sebenarnya batin kita itu sehat atau tidak. Sebenarnya batin kita itu batin yang baik atau yang buruk. Sehingga kalau di situ ternyata nyangkut, oh iya saya baru berbuat maksiat, nah di situ harus kita mulai perbaikan untuk mengobati hati kita yang buruk tersebut. Nah begitu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah kita senang atau kita suka duduk-duduk bersama orang ahli ilmu atau para ulama-ulama yang apa? Yang batinnya kuat ya. Maka ada hadis dikatakan, takutilah kamu firasat-firasatnya orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu firasatnya ya memang betul seperti itu. Ulama-ulama yang batinnya kuat, dia pasti punya firasat. Padahal dia tidak ngerti, tapi dia apa yang dia ucapkan, nah
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Jadi kalau sudah kita datangi para ulama, maka wa yuhakimuhu fi nafsihi wa yatba'u isyaratahu, maka kita ikuti, kita serahkan kepada guru kita. Jangan kita datang tapi kita tidak niat untuk memperbaiki. Kita datang ketika gurunya menasihati, berontak hati kita. Oh, tidak seperti itu, kamu harus tobat. Oh, nggak bisa Pak Guru, saya belum mau tobat ini. Wah, ini berarti kan artinya belum lembut ini ya. Nah, jadi kalau sudah kita datang kepada guru, maka bagaimana yuhakimuhu, maka menyerahkan segalanya, menyerahkan urusannya kepada syekhnya, dan apa yang menjadi nasihat-nasihatnya itu kita ikuti saja. Wa hadha sya'nul murid ma'a syaikhihi wa tilmid ma'a ustadihi, fa ya'rifu ustaduhu wa syaikhuhu uyuban nafsihi wa yu'arrifuhu tariqa ilajihi. Nah, ini tingkah atau adatnya seorang guru kepada murid ya, pastilah dia banyak cerita ya. Pastilah dia banyak nasihat. Pada kiai kepada santri pastilah dia banyak nasihatnya. Maka ketika datang kepada syekh, pada guru-guru itu ya, seorang santri sebenarnya tidak banyak bicara ya. Hanya saja kita bilang, Pak Kiai kami minta nasihat dan doa, sudah titik, itu aja. Nah, itu Pak Kiai pasti dia banyak nasihat, memberikan kata-kata hikmahnya, memberikan kata nasihatnya. Jadi kalau santri datang kepada seorang kiai kok malah datang dia yang bercerita banyak-banyak, wah ini kadang-kadang Pak Kiai pun kadang-kadang ya suka kurang nyaman juga. Mau apa nih santri? Nah, mau ceramah nih sama saya. Ya. Jadi artinya ketika kita datang kepada seseorang yang kita inginkan dia sebagai pengobat hati kita, maka kita niatkan serahkan padanya apa yang menjadi nasihatnya, kita ikuti saja. Nah ini ya, wa ya'rifu tariqa ilajihi. Nah, jadi ya kita ikuti ya. Kalau di kampung-kampung mungkin seperti ada mursyid thariqah ya, ngambil dari thariqah zikirnya, itu ya tidak masalah. Mungkin satu metode khusus untuk membersihkan hatinya, dia mengikuti metode thariqah yang ada, dia dibaca sampai hanya Allah Ta'ala saja yang ada ibaratnya, itu tidak masalah. Biar tahu tingkah laku kita segala macam, agar kita bisa dibimbing kepada yang lebih baik. Itu yang pertama. Nah, jadi nanti akan diberi nasihat oleh gurunya. Yang kedua adalah cara agar kita mengetahui kekurangan kita. Asani ayat ubah sadiqon saduqon basiran mutadayyinan fayamsibuhu raqiban ala nafsi liyulahidha ahwalahu wa af'alahu fama qara min af'alatihi wa af'alihi wa uyubihi al-batina wa dhahira yunabbihu alaihi fahakadha kan yaf'al aqyas wal akabir min a'immatid din. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua, kita agar mengetahui kekurangan diri kita sendiri adalah kita mencari kawan.
kawan yang benar-benar jujur dan juga berani berkata benar, dan juga dia punya penglihatan, dia punya pengetahuan tentang agama, yang soleh. Kita cari teman yang seperti itu. Kemudian ketika kita berbuat salah, teman kita itu berani menegur kita. Nah itu sudah dapat atau belum kawan kita yang begitu? Kita cari kawan. Nah, kamu boleh berkawan saya ya, tapi syaratnya kamu harus tegur saya kalau saya ada salah, begitu. Nah itu, ini kata ulama Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Carilah kawan yang berani, yang jujur, yang dia mampu menegur kita kapan saja dan di mana saja. Jadi fayamsibuhu raqiban, kawan itu kita angkat sebagai intel. Pokoknya di mana kita berjalan, ada kawan saya ini yang akan nanti memata-matai saya kalau saya ini berbuat maksiat ini. Nah itu kayak begitu. Maka kita siap untuk ditegur, untuk dikritik. Maka kawan yang setia, kawan yang tahu kekurangan kita itu ya diantara istri kita, anak kita. Bagaimana tidak? Istri yang selama 24 jam ngerti, tidurnya bareng, makan bareng, sana bareng 24 jam. Mana dia tidak tahu ada kekurangan suaminya, wah mohon maaf, atau meletakkan ini dan itu, atau mungkin kebersihan dan lain sebagainya ya. Maka seorang istri biasanya dia banyak tegurannya. Nah maka latihannya dengan istri. Maka seorang suami yang dia bertahan dengan istrinya seperti itu, dia selalu menegur tapi kok suaminya tetap menerimanya. Nah ini tanda-tanda orang yang sudah menuju kepada perbaikan. Maka termasuk pada anak juga. Anak juga kan polos itu. Kadang-kadang dia ngomong itu ya apa adanya. Umpamanya dia, Pak kok nggak sholat, umpamanya, Pak kok nggak ngaji. Itu kadang-kadang karena ego kita seorang bapak, kita tidak mau yang bilangin adalah anaknya. Nah kalau saja dengan teguran anak atau teguran istri kita, seorang bapak malah marah-marah, nah ini berbahaya. Jangan-jangan hatinya ini sedang bermasalah, artinya hati yang belum bisa diperbaiki. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan, carilah seseorang atau kawan yang dia jujur, yang dia berani, menegur, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan, dia soleh, dia punya agama. Nah itu kita cari kawan yang seperti itu, sehingga dia akan mengoreksi segala tingkah laku kita, dia akan mengoreksi perbuatan kita, dia akan mengoreksi dari 24 jam dalam kehidupan sehari-hari, dan kita siap dikritik, kita siap dinasehati. Maka kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, doanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, Allahumma ya rahimallahu wa imra'an ahda ilayya uyubi. Jadi Sayyidina Umar ini bahkan mendoakan seorang khalifah, seorang pemimpin, dia saja seorang pemimpin saja dia mendoakan kepada orang yang menegur dia. Jadi kalau dia ditegur bukan malah marah, justru malah mendoakan. Mamanya ya Sayyidina Umar kayak gitu, tingkahnya umpamanya, langsung didoakan. Kalau kita kadang-kadang ya mungkin hatinya masih keras ya, ketika ada teguran dan nasihat kadang-kadang belum bisa kita terima. Maka kita belajar daripada kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhu,
kisah-kisah orang yang terdahulu, kita mengkaji tentang hati agar kita mengetahui hati yang baik, hati yang buruk. Ketika hati kita ini sudah kita ketahui hati yang kotor, hati yang sakit, hati yang rusak, maka kita beranjak untuk belajar untuk mengobatinya. Nah, ini Sayyidina Umar seperti itu. Kemudian ada lagi nih satu ulama, dia tidak bergaul kepada manusia, namanya Syekh Daud At-Ta'i. Nah, ini Syekh Daud At-Ta'i. Dia itu adalah seorang yang uzlah, yaitu orang yang menyendiri. Dia orang yang menyendiri. Dengan alasan apa? Ketika dia menyendiri di sebuah gunung, dia ditanya, "Lima lam tukhallitin nas?" Kenapa kamu tidak bergaul kepada manusia? Kenapa hal seperti itu kok kamu apa? Kamu lakukan? Kata Imam Daud At-Ta'i mengatakan, "Wa madza asna'u bi aqwamin yukhfuna 'an uyubi?" Apa yang saya lakukan kalau kalian semua itu ketika mengerti aib saya malah kamu rahasiakan, kamu tutupi seperti itu. Jadi dia itu malah sedih kalau ada di satu negeri, satu desa, satu kampung, satu daerah kita hidup di situ, ketika kita salah gak ada yang negur, ketika kita salah malah disembunyikan kekurangan-kekurangan kita. Nah, itu malah sedih, sehingga dia malah pergi jauh untuk menyendiri. Buat apa? Tidak ada manfaatnya saya hidup di sini, tapi tidak ada yang memperbaikinya. Seperti itu katanya. Ya. Nah, ini Imam Daud At-Ta'i. Ya. Tapi bagaimana keadaan sekarang? Waqad 'alal amru fi amsalina ila anna abghadul khalqi ilaina man yunsihuna wa yu'arifuna uyubana. Tapi coba kita lihat saat ini adalah kebalikannya. Kalau kita ada orang yang negur, justru kita malah pergi. Ya. Kalau orang dahulu, kalau tidak ada yang negur, dia pergi. Karena hidupnya tidak ada manfaatnya, ada salah kok dibiarkan saja. Nah, kata Imam Ghazali mengatakan, wah, ini padahal sudah dahulu kita sudah dikarang itu. Tapi kata Imam Ghazali, zaman sekarang ini terbalik, berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Zaman-zaman sebelumnya ketika tidak ada manusia yang menegur diri kita, maka dia akan pergi memisahkan diri. Kalau kita sekarang bagaimana? Ketika ada orang yang menasihati, ketika ada orang yang memberitahu kekurangan kita, maka justru kita akan benci sekali dengan orang yang menasihati tersebut. Bahkan dia katakan, abghadul khalqi ilaina, itu adalah orang yang saya paling benci. Nah, ini perbedaan ya antara orang-orang dahulu dengan orang sekarang. Kata Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Sehingga hal yang demikian terjadi, ini mengakibatkan iman ini menjadi lemah ya. Jadi ini satu tanda imannya lemah yang seperti itu. Karena kalau iman itu kuat, maka dia akan
akan menerima daripada nasihat-nasihat agama, ya. Karena dalam hati ini ada ruang. Ketika hati ini terdapat dosa, berarti gelap. Satu kali kita melakukan dosa, maka akan timbul satu titik hitam dalam hati kita. Ketika kita bertobat, maka satu titik hitam itu akan hilang. Ketika kita berbuat maksiat lagi, muncul lagi titik lagi. Ketika bertaubat, hilang lagi. Maka ketika seseorang itu dia senantiasa bermaksiat, ya, maka dalam hati ini akan semakin menjadi hitam yang pekat, sehingga tidak dapat menerima nasihat-nasihat agama, ya. Maka agama tidak bisa masuk dalam hati, karena banyak maksiat yang dilakukan. Ada maksiat daripada mulut kita, maksiat dari telinga kita, maksiat dari mata kita, ya. Kebesaran Allah tidak akan masuk dalam hati, karena dalam hati ini dia banyak besar-besaran makhluk. Nah, ini tanda kalau manusia ini dalam keadaan iman yang lemah. Ini satu tanda, ya, tanda dia sedang lemah imannya. Dan ini adalah akhlak yang buruk. Orang yang ketika itu tidak mau menerima nasihat, maka dipastikan, kata Imam Ghazali, orang tersebut mempunyai akhlak yang buruk. Maka akhlak yang buruk ini sangat berbahaya, sehingga kalau tidak kita ubah, kalau tidak kita perbaiki, ini dampaknya sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali mengatakan, mengumpamakan akhlak yang buruk itu seperti hayat, seperti apa? Seperti ular atau kalajengking itu, ya. Maka ketika falau nabahana munabihun ala anna tahta saubina aqraban la taqalladna minhu minnatan wa farana bi wastaqalana bi izalatil aqrab wa ibadiha wa qataliha. Nah, umpamanya saja Bapak Ibu, ketika kita dikasih tahu bahwasanya di dalam sarung kita, di dalam baju kita itu ada ular atau ada kalajengking. Kira-kira ketika dikasih tahu, Pak, ada ular di situ, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita langsung sibuk untuk menghilangkan kalajengking. Kita sibuk untuk menghilangkan ular. Nah, padahal ketika kita digigit kalajengking langsung mati kan? Atau mungkin keracunan, ya, mungkin nggak langsung mati, mungkin 2 hari baru sembuh. Nah, ini baru kalajengking atau ular. Ini saja kita harus selamatkan, itu artinya kita harus cegah. Nah, akhlak buruk itu Imam Ghazali mengatakan seperti ular, seperti kalajengking. Maknanya kita jauhkan dari diri kita. Ular saja kita jauhkan, kalajengking saja kita jauhkan, berarti akhlak yang buruk ini seharusnya kita jauhkan. Karena kalau tidak kita jauhkan, maka dampak sampai ke akhirat, sehingga menjadikan hati kita menjadi keras. Kita tidak mengetahui apakah hati kita ini baik ataupun tidak, apakah hati kita ini masih bisa nggak diperbaiki, seperti itu, ya. Nah, yang ketiga adalah untuk mengetahui hati yang kekurangan aib diri kita adalah ayastafida ma'rifata ulubi nafsi, yaitu mengambil faedah mengetahui diri kita dari lisan musuh kita. Nah,
orang yang tidak kita sukai, ya, dia tidak suka dengan kita, pastilah dia akan ngomong perkara yang buruk. Nah, di situ apa yang dikatakan dia, nah itulah ini adalah sebagai nasihat bagi kita, ya. Nah, yang keempat adalah ayyukhalitan nas faqulu mar'am ma'ruma fi bainal khalq falyutalib nafsah wa yunasibu ilaiha. Yang keempat adalah untuk mengetahui kekurangan diri kita itu adalah bagaimana ketika kita melihat aib orang lain, maka kembalikan kepada diri kita. Karena manusia itu antara kita dengan orang lain tidak jauh berbeda. Kalau saja ada orang lain berbuat buruk, maka anggaplah itu adalah keburukan dari kita, yang nantinya juga kita kadang-kadang juga keburukan yang ada dalam diri orang lain ini terjadi juga pada diri kita sendiri. Maka ketika melihat keburukan orang lain, ya kembalikan pada diri kita. Oh, itu keburukan kita juga, sehingga kita akan merasakan bahwasanya kita ini adalah orang yang banyak kekurangan, orang yang banyak aibnya, sehingga kita belajar untuk memperbaikinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ini ada 4 poin, ya. Bagaimana agar kita mengetahui hati kita ini apakah hati yang baik ataukah tidak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman kepada kita senantiasa menjadikan diri kita senantiasa baik mata Allah, baik di mata manusia hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.